Terima kasih untuk yang sudah klik video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan like, supaya kami lebih bersemangat mempersembahkan kisah-kisah menarik lainnya. Dalam video ini nama tokoh karakter disamarkan. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Selamat menyaksikan. Mutia menatap surat-surat yang tersebar di atas meja kayu kecil di ruang tamu. Matahari sudah mulai meredup, tapi senja itu seolah tak mampu menghapuskan kegelapan yang merayap di hati. Hutang-hutang yang menumpuk tak lagi bisa ia bendung. Setiap lembar surat yang dibacanya hanya mengingatkan pada kebuntuan yang semakin tak terelakkan. Suaminya, Rio, baru saja pulang dari kerja. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak lelah, seolah terbebani dengan beban yang sama. Rio meletakkan tasnya dengan langkah lesu, lalu duduk di sebelah Mutia. "Ada apa, Mi?" tanyanya, suara penuh keprihatinan. Mutia tak menjawab, hanya menghela napas panjang. Dalam keheningan yang tercipta, ia bisa merasakan betapa berat beban yang sama-sama mereka pikul. Namun tidak ada jalan keluar yang tampak jelas. Rio meraih tangan Mutia, mencoba memberikan semangat, tapi hanya ada keputusasaan di matanya. "Saya sudah coba berusaha, Rio. Tapi bunga utangnya semakin tinggi. Tidak ada cara lain, kita harus segera bayar, atau mereka akan datang lebih keras." Suara Mutia tercekat. Ia tidak pernah bermimpi hidup dalam ketakutan seperti ini. Namun, di dunia yang semakin keras ini, hidup seringkali membawa seseorang pada pilihan yang sulit. Setiap keputusan terasa seperti perangkap, dan untuk pertama kalinya, Mutia merasa dirinya kalah. Di sisi lain, Ana, kakaknya yang kaya raya, selalu tampak seperti sosok yang tak tergoyahkan. Bisnis yang dibangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun membuat Ana berada di puncak kesuksesan. Sementara Mutia, meski penuh harapan dan cinta, selalu berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Mereka berdua, meski saudara kandung, bagaikan dua dunia yang berbeda. Mutia sering merasa cemas mengganggu kehidupan Ana yang tampaknya sempurna. Namun kini, dalam kepasrahan, ia tidak punya pilihan lain. "Jangan berpikir sendiri, Mi. Minta bantuan Ana, dia pasti akan membantu," Rio berkata, mencoba memberi jalan keluar yang paling memungkinkan. Meski terasa berat, Mutia tahu Rio benar. Ana selalu mampu menolong ketika dalam kesulitan. Tapi, ada yang membuat hati Mutia ragu. Ia takut jika bantuan itu akan memutuskan ikatan yang telah lama terjalin di antara mereka berdua. Namun, apalagi yang bisa ia lakukan? Pagi itu, Mutia memutuskan untuk menghubungi Ana. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor telepon kakaknya. Beberapa detik kemudian, suara Ana terdengar di ujung telepon, seakan tidak ada yang berubah. "Halo, Mi. Ada apa?" "Lama tak mendengar kabar," ujar Ana dengan nada yang hangat. Namun, di balik kata-kata itu, Mutia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Setelah menjelaskan kondisinya, Ana mendengarkan dengan seksama. Lalu, dalam diam yang panjang, Ana akhirnya berkata, Aku akan bantu, Mi. Tapi, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ini bukan hanya soal uang." Hati Mutia berdegup kencang. "Apa maksudmu, Ana?" tanyanya, tak mampu menahan kecemasan yang mendalam. "Jika Rio ingin utang-utangmu dilunasi, dia harus menikah denganku," jawab Ana. Suaranya begitu tenang, namun menyimpan beban yang tak terucapkan. Kata-kata itu menghanguskan segala harapan yang sempat bersemi di dalam hati Mutia.
Mutia menatap Rio yang sudah kembali ke sampingnya. Kata-kata Ana terus berputar-putar di kepalanya. Semua yang pernah ia percayai kini terasa goyah. Dalam hening yang mencekam, ia tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah percakapan dengan Ana terasa semakin berat bagi Mutia. Meskipun ia tak ingin mengakui, kata-kata Ana terus bergema dalam pikirannya. Menikahi Rio untuk melunasi hutang-hutangnya? Betapa pahitnya kenyataan itu. Mutia mencoba menutupinya dengan tersenyum di depan Rio, namun hatinya meronta. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya harus dibayar dengan sebuah pengorbanan yang seolah tak terbayangkan. Apakah kebahagiaannya selama ini tidak lebih dari sebuah ilusi? Rio juga merasakan perubahan itu. Di balik usaha kerasnya untuk terlihat biasa, ada keraguan yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu betul bahwa tawaran Ana adalah jalan keluar yang cepat, tapi apakah harga yang harus dibayar tidak terlalu tinggi? Namun, saat melihat wajah Mutia yang penuh keputusasaan, ia merasa tidak ada pilihan lain. Hutang-hutang itu mengintai mereka, dan waktu terasa terus berjalan. Ana yang kaya akan menyelamatkan mereka, setidaknya itulah yang dipikirkan Rio. Pada malam itu, Rio kembali menghadap Mutia dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Mi, aku pikir ini satu-satunya cara kita keluar dari masalah ini," katanya, suaranya terdengar berat, seakan menahan beban yang begitu besar. Mutia menatapnya tajam, matanya mulai basah, namun ia berusaha menahan air matanya. "Jadi, kamu akan menikah dengan Ana?" Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rio mengangguk pelan. "Ini satu-satunya cara, Mi. Aku tak bisa membiarkan kita hancur seperti ini. Aku hanya ingin kita bebas dari semua ini." Jawabnya, suara Rio tercekat, seakan ada kepedihan yang sulit dijelaskan. Mutia merasa dunia seakan runtuh. Ia terdiam, hatinya terasa hancur, namun ia tahu bahwa Rio tidak berniat menyakiti hatinya. Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah baginya. Tapi Ana, dengan kekayaannya, seolah menjadi satu-satunya harapan mereka. Dalam keheningan itu, Mutia merasa dirinya tak lagi dibutuhkan. Ia adalah wanita yang tak mampu mempertahankan segalanya, bahkan suaminya sendiri. Hatinya meronta, namun ia tak bisa menahan arus kehidupan yang membawa mereka pada titik ini. Hari berikutnya, Rio pergi menemui Ana, mengonfirmasi keputusan yang telah diambilnya. Sementara Mutia, di rumah yang sepi, duduk terpuruk di sudut kamar, matanya memandang kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Ia merasa dirinya kehilangan arah, kehilangan pegangan. Bagaimana bisa ia membiarkan suaminya menikahi kakaknya? Namun, apa yang bisa ia lakukan? Hidupnya bagaikan beban yang tak terangkat. Ia merasakan ketidakberdayaan yang begitu mendalam. Ana, yang mendengar keputusan Rio, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui bahwa ini adalah hasil yang diinginkannya sejak awal. Rio mungkin tidak tahu, tapi Ana sudah merencanakan semuanya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk cinta Rio, meski harus melalui jalan yang penuh pengorbanan. Dalam hatinya, Ana merasa sedikit lega, tapi ada juga kekosongan yang muncul. Cinta yang ia cari bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan kekayaan. Di malam yang sunyi, Mutia memandangi cincin kawinnya yang kini terasa seperti benda asing di jarinya. Semua kenangan indah yang mereka lalui bersama Rio seakan terlupakan dalam sekejap. Ia memikirkan masa depan dan perasaan hancur yang terus mengguncang jiwanya. Namun, ia tahu ia harus bertahan.
Untuk Rio, untuk dirinya, dan untuk semua yang telah mereka bangun bersama. Ia ingin melepaskan, meskipun hatinya meronta. Keputusan yang diambil Rio adalah pilihan mereka, bukan pilihan yang ia inginkan. Dan dengan kepedihan yang mendalam, Mutia belajar untuk merelakan. Beberapa malam setelah itu, Rio kembali ke rumah. Wajahnya tak lagi seperti pria yang sama. Ada keraguan yang jelas terlihat di matanya. Namun, ia tak mengatakan apa-apa. Mutia yang sudah mempersiapkan dirinya untuk kehilangan lebih banyak, hanya bisa tersenyum pahit. Ia tak pernah mengira bahwa hidupnya akan berjalan sejauh ini. Segala sesuatu yang pernah ia impikan terasa jauh dari jangkauannya. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap kuat, meski harus menghadapinya seorang diri. Hanya ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran Mutia. Akankah ada kebahagiaan yang datang setelah semua ini? Hari-hari setelah keputusan Rio terasa semakin dingin bagi Mutia. Ketika Rio pulang malam-malam, wajahnya semakin terbebani, dan dia lebih banyak terdiam. Setiap kali Mutia melihatnya, hatinya seperti teriris. Ia tahu apa yang terjadi, namun rasanya lebih mudah jika ia menutup mata dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, kehadiran Rio yang semakin menjauh dan perhatian Ana yang seolah menyelimuti semuanya membuatnya merasa terpinggirkan. Ana, di sisi lain, berusaha meyakinkan dirinya bahwa langkah yang diambilnya adalah yang terbaik. Rio bukan hanya sekadar laki-laki yang ia inginkan, tetapi juga cara untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu mendapatkan apa saja yang ia inginkan. Namun, semakin ia melihat wajah Rio yang tampak seperti orang yang kehilangan arah, semakin Ana merasa ada sesuatu yang kosong. Ia tahu ia tak akan pernah bisa memiliki Rio sepenuhnya jika hubungan mereka dipaksa oleh hutang dan keadaan. Tapi, sudah terlalu jauh untuk mundur. Mutia merasa hatinya semakin hampa. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang kian mencekam. Ketika Rio dan Ana akhirnya menikah dalam sebuah pernikahan yang sederhana namun penuh arti, Mutia tidak hadir. Ia memilih untuk mengunci dirinya di rumah, merasakan sakit yang tak pernah ia duga sebelumnya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa kebahagiaannya terletak pada Rio. Namun sekarang ia merasa kehilangan bagian terbesar dari dirinya. Ia tidak bisa menangis, tidak bisa marah. Yang ada hanya perasaan kosong dan keputusasaan yang mendalam. Di hari pernikahan mereka, Mutia hanya duduk di kursi yang terletak di sudut ruang tamu, menatap foto-foto mereka yang pernah penuh dengan tawa. Ia teringat ketika Rio pertama kali melamarnya, ketika mereka masih muda dan penuh harapan. Namun kini, segala harapan itu terasa seperti bayangan yang menghilang begitu saja. Ana dan Rio kini menjadi pasangan, sementara ia hanya seorang wanita yang harus menerima kenyataan pahit. Apa yang salah dengan hidupnya? Apa yang kurang dari dirinya hingga harus merasakan pengkhianatan seperti ini? Namun, dalam sepi yang menguasai hatinya, Mutia mulai merasakan kekuatan yang baru. Ia tak ingin terus terpuruk dalam kesedihan. Hidupnya belum berakhir hanya karena Rio dan Ana memilih jalannya sendiri. Di tengah keheningan itu, ia memutuskan untuk melangkah. Ia mulai merajut kembali kehidupannya yang pernah runtuh. Mutia bekerja keras, membuka usaha kecil-kecilan di rumah, dan perlahan mulai mengumpulkan kepingan-kepingan mimpinya yang hancur. Ia menyadari, meskipun hatinya terluka, ia masih memiliki dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dunia kembali mempertemukannya dengan Farhan, seorang pria yang penuh perhatian dan pengertian. Farhan adalah sosok yang jauh berbeda dari Rio. Dengan segala kekayaan dan ketulusannya, Farhan tak pernah menilai Mutia berdasarkan masa lalunya.
Ketulusan Farhan seolah membangkitkan kembali kepercayaan diri Mutia yang hampir hilang. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dan Mutia mulai merasakan kebahagiaan yang mulai mengalir kembali dalam hidupnya. Mutia merasa bahwa ia telah menemukan sosok yang bisa menghargainya dengan cara yang berbeda. Farhan tidak pernah berusaha mengubahnya, tidak seperti Rio yang akhirnya tertarik pada Ana karena kekayaannya. Farhan mencintainya dengan tulus, apa adanya, dan tidak menginginkan lebih. Perlahan, cinta baru itu tumbuh, membawa Mutia keluar dari bayang-bayang pernikahan yang hancur. Di hadapan Farhan, ia menemukan dirinya lagi, wanita yang tidak lagi terbelenggu oleh rasa sakit, tetapi seorang wanita yang akhirnya bisa memulai kembali hidupnya. Sementara itu, Ana dan Rio menjalani hidup yang penuh dengan ketegangan. Rio merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan. Hatinya tak pernah benar-benar berpihak pada Ana, dan ia mulai merasakan penyesalan mendalam atas keputusan yang telah diambilnya. Ana yang terlihat kuat dan penuh percaya diri kini merasakan kesepian yang dalam. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, namun harga yang dibayar ternyata terlalu tinggi. Mereka berdua terperangkap dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi, dan semakin hari, mereka semakin menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka cari hanya ada dalam ilusi. Mutia berdiri di balkon kecil rumahnya, memandang langit senja yang perlahan berubah warna menjadi merah jambu. Angin yang bertiup lembut membelai wajahnya, membawa serta perasaan yang mulai kembali pulih, meski masih ada kenangan yang mengiris. Kehidupan yang baru ia bangun bersama Farhan terasa jauh lebih ringan, seolah beban yang selama ini menindih dirinya kini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Farhan, dengan segala kesederhanaannya, telah memberi Mutia rasa nyaman yang sudah lama ia rindukan. "Mi, kamu baik-baik saja?" Suara Farhan memecah keheningan. Mutia menoleh, melihat lelaki itu dengan senyuman yang tulus. Sejak pertama kali bertemu, Farhan selalu menunjukkan perhatian yang hangat, membuat Mutia merasa dihargai. Tidak seperti Rio yang terkadang terperangkap dalam ambisi dan ketidakpastian. "Aku baik-baik saja, Farhan," jawab Mutia, meskipun di dalam hatinya masih ada ruang yang tak bisa diisi sepenuhnya. Cinta yang baru tumbuh ini memberi Mutia harapan, namun bayang-bayang masa lalu terkadang masih mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tak bisa disingkirkan. Farhan, yang melihat perubahan dalam diri Mutia, berusaha mendekat lebih dalam, berusaha mengerti lebih jauh tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu, meskipun Mutia mulai membuka hati untuknya, ia belum bisa melupakan semua yang telah terjadi. "Kamu tidak perlu terburu-buru, Mi. Aku di sini, dan aku tidak akan pergi," kata Farhan dengan lembut, berusaha meyakinkan Mutia. Kata-katanya yang penuh ketulusan membuat hati Mutia bergetar, namun ada perasaan cemas yang tak bisa ia hilangkan. Apakah ia layak menerima cinta yang tulus dari Farhan setelah semua yang ia alami? Di sisi lain, hidup Rio dan Ana terus berjalan dalam ketegangan yang kian memuncak. Setelah menikah, Rio merasa semakin terjepit. Ia menyadari, meskipun Ana memberikan semua kenyamanan materi, hatinya tetap kosong. Ia merasa seperti seorang laki-laki yang telah kehilangan segala sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, terutama Mutia, wanita yang dulu sangat ia cintai. Setiap kali ia memandang Ana, ia merasakan kehadiran yang hampa, sebuah pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan, bukan oleh cinta yang sesungguhnya. Ana, meskipun telah mendapatkan Rio, tidak merasa sepenuhnya puas. Ia merasakan kesepian yang tak kunjung hilang. Dalam hati, ia tahu bahwa ia telah merebut Rio dari Mutia dengan cara yang kejam, dan meskipun ia mencoba menutupi luka itu, perasaan bersalah mulai merasuki dirinya. Ia selalu ingin menjadi yang terbaik bagi Rio,
tapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Ketika Rio mulai menarik diri, Ana tahu bahwa pernikahan mereka semakin jauh dari kebahagiaan yang ia harapkan. Tidak ada cinta yang bisa dipaksa. Suatu malam, setelah perdebatan hebat dengan Rio, Ana duduk di tepi jendela, memandangi kota yang gemerlap di luar. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Apa yang telah ia lakukan? Mengapa ia merasa begitu kosong? Meskipun semuanya terlihat sempurna di luar, ia tahu bahwa di dalam, pernikahannya telah lama mati. Keputusan yang ia buat untuk menikahi Rio hanya untuk membayar utang-utang Mutia ternyata menjadi bumerang yang menghancurkan semua harapannya. Pada malam yang sama, Mutia duduk bersama Farhan di sebuah kafe yang tenang. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari impian-impian kecil hingga masa depan yang penuh harapan. Mutia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak peristiwa itu. Namun, di dalam hatinya masih ada rasa rindu yang tidak bisa diungkapkan. Rindu pada Rio, pada masa-masa ketika hidup mereka penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Tetapi, ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia tidak boleh terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Farhan, yang merasakan ketulusan cinta dari Mutia, memegang tangannya dengan lembut. Aku ingin kamu tahu, Mi, aku akan selalu ada untukmu dalam segala kondisi. Kamu tidak perlu merasa terikat dengan masa lalu. Masa depanmu ada di sini, bersama aku, kata Farhan, suaranya penuh keyakinan. Mutia menatapnya, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan yang nyata. Harapan untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa sakit, tanpa beban. Sementara itu, Rio dan Ana berada di persimpangan jalan yang tak jelas arahnya. Mereka berdua tahu bahwa cinta yang mereka harapkan takkan pernah ada dalam pernikahan mereka. Ana, yang merasa bersalah, mencoba berbicara dengan Rio, namun setiap percakapan berakhir dengan keheningan yang panjang. Rio, yang merasa kehilangan arah, tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, ia merasa terlalu jauh untuk kembali. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran ketidakbahagiaan yang mereka ciptakan sendiri, sementara Mutia, meskipun masih terluka, mulai menemukan jalannya kembali. Pagi itu, Mutia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah ringan, merasa seolah dunia memberi kesempatan kedua padanya. Farhan, yang selalu ada di sisinya, mendukung setiap langkah yang ia ambil, membuat hidupnya perlahan kembali terajut dengan benang-benang kebahagiaan yang sempat hilang. Usaha kecil yang ia bangun semakin berkembang, dan meskipun hidupnya tak lagi sesempurna dulu, ia merasa jauh lebih kuat dan lebih bebas. Namun, entah kenapa, di balik setiap senyum yang terukir di wajahnya, masih ada ruang kosong yang tak bisa ia penuhi, ruang yang masih dihuni oleh bayang-bayang Rio. Di sebuah kafe yang biasa mereka kunjungi, Farhan menatap Mutia dengan penuh perhatian. Kamu kelihatan lebih bahagia belakangan ini, Mi. Aku senang melihatmu seperti ini, katanya, memegang tangannya dengan lembut. Mutia tersenyum, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang tak bisa ia jelaskan. Aku senang kamu ada di sini, Farhan. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, jawabnya, mata memandang jauh keluar jendela, seperti mencari jawaban yang sudah lama hilang. Farhan tahu betul bahwa masa lalu Mutia bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan, tetapi ia juga tahu bahwa Mutia pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, hidup Ana dan Rio semakin tenggelam dalam kebisuan yang menyesakan. Mereka tinggal di rumah yang besar, namun terasa sepi. Ana, meskipun selalu tampak kuat di luar, merasa lelah dengan pernikahannya yang penuh dengan ketegangan. Rio
yang dulunya penuh dengan semangat kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri, terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan. Setiap kali ia menatap Anna, hatinya terasa kosong, tidak ada cinta yang mengalir. Hanya ada rasa terjebak dalam keputusan yang salah, terjebak dalam kehidupan yang ia tidak inginkan. Malam-malam mereka berlalu dengan perdebatan yang tiada henti. "Kenapa kita tidak bisa kembali seperti dulu, Rio?" tanya Anna suatu malam, suaranya penuh dengan keputusasaan. Rio menatapnya dengan mata yang kosong. "Kita tak pernah bisa kembali, Anna," jawabnya pelan, suaranya penuh dengan kesedihan. Anna merasakan hatinya semakin hancur. Ia tahu, meskipun mereka terikat dalam pernikahan ini, cinta yang ia harapkan takkan pernah ada. Ia telah membuat keputusan yang menghancurkan dirinya sendiri, dan Rio, laki-laki yang ia inginkan, ternyata bukan miliknya untuk dimiliki. Suatu hari, Anna bertemu dengan Mutia di sebuah toko buku. Keduanya saling pandang sejenak, seperti dua wanita yang pernah berbagi bagian dari hidup yang sama namun kini berada di dunia yang berbeda. Anna merasa canggung, tak tahu harus berkata apa. Mutia yang melihat kakaknya hanya tersenyum tipis. "Kamu baik-baik saja, Anna?" tanyanya, meskipun hatinya dipenuhi rasa sakit yang dalam. Anna, yang melihat senyum itu, merasa terhimpit. Ia tahu apa yang telah ia ambil dari Mutia, sebuah kebahagiaan yang tak bisa ia kembalikan. Aku tidak tahu, Mi," jawab Anna dengan suara yang hampir hilang, mata sembab. "Aku pikir ini yang aku inginkan, tapi ternyata..." Kata-katanya terhenti, dan sebuah kesunyian menyelimuti keduanya. Mutia merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia tidak ingin Anna menderita, namun ia tahu betapa sulitnya hidup yang telah mereka pilih. Terkadang, kita harus melepaskan sesuatu untuk menemukan kebahagiaan kita, Anna. Aku sudah memaafkanmu, dan aku hanya ingin kamu tahu, aku baik-baik saja sekarang, ujar Mutia, meskipun hatinya masih tersisa luka. Anna menatap Mutia dengan mata yang penuh air mata. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, Mi. Aku tahu aku salah, dan aku telah menyakitimu," kata Anna, suara penuh penyesalan. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, kehidupan Rio dan Anna semakin mendekati titik kehancuran. Rio semakin menarik diri, dan Anna, yang tidak lagi bisa menahan rasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur pada Rio. "Rio, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan," katanya dengan suara berat. Rio terdiam, matanya kosong. "Aku juga tidak tahu apa yang kita cari lagi," jawabnya, suaranya penuh dengan kepedihan. Mereka berdua tahu bahwa pernikahan mereka hanyalah bayangan dari kehidupan yang seharusnya. Tak ada cinta yang bisa bertahan jika hanya dipaksa. Sementara itu, Mutia kembali merasakan ketenangan yang sudah lama ia cari. Bersama Farhan, ia membangun kembali mimpi-mimpi yang dulu sempat runtuh. Cinta mereka berkembang perlahan, tumbuh menjadi sesuatu yang nyata dan penuh harapan. Meskipun ia tahu bahwa luka masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang, Mutia belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam pelukan Farhan, ia merasa ada kedamaian yang tak ternilai, sebuah kebahagiaan yang ia temukan setelah sekian lama terluka. Malam itu, Mutia duduk di teras rumahnya bersama Farhan, menikmati sejuknya udara malam yang memeluk tubuh mereka. Kehidupan mereka berjalan dengan damai, jauh dari segala kepahitan yang pernah mengisi hati Mutia. Namun, suatu hal yang tidak terduga terjadi, membawa kembali bayang-bayang masa lalu yang sudah lama ia coba lupakan. Sebuah telepon dari Rio,
yang ia kenal dengan jelas, datang menghampirinya di tengah kesunyian malam. Farhan menatap Mutia, wajahnya yang penuh perhatian seolah menanyakan apakah ia siap untuk menghadapi percakapan itu. Mutia menarik napas panjang, sejenak ragu. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah berusaha move on, Rio masih memiliki ruang dalam hatinya yang sulit dihapus. "Aku akan mengangkatnya," kata Mutia dengan suara yang sedikit bergetar. Farhan mengangguk dan menggenggam tangan Mutia, memberi dukungan yang tak terucapkan. Dengan hati yang berdebar, Mutia menekan tombol terima pada ponsel itu, dan suara Rio yang familiar pun terdengar di ujung sana. "Amy, aku butuh bicara denganmu." Suaranya serak, seolah penuh penyesalan. "Ada apa, Rio?" tanya Mutia, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya bergejolak. Rio terdiam beberapa saat, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah memikirkan semuanya, Mi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku merasa sangat bersalah, ujar Rio, suaranya penuh dengan penyesalan. Mutia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan diri. Apa yang sebenarnya Rio inginkan? Mengapa sekarang, setelah semuanya hancur, ia datang dengan penyesalan yang tak berarti apa-apa? Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku tidak bisa hidup dengan beban ini. Ana tidak bisa memberikan kebahagiaan yang aku inginkan. Aku ingin kembali, Mi. Aku ingin kita mulai lagi, kata Rio, akhirnya mengungkapkan apa yang terpendam di dalam hatinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rio membuat Mutia terperangah. Semua kenangan pahit dan luka lama kembali muncul, seolah mengingatkan betapa dalamnya pengkhianatan yang ia terima. Meskipun suara Rio terdengar penuh dengan penyesalan, Mutia tahu bahwa hatinya sudah lama mati terhadap hubungan mereka. "Rio, kau sudah memilih jalanmu," jawab Mutia. Suaranya tegas namun penuh dengan perasaan yang terluka. "Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah belajar banyak, dan aku tidak ingin hidup dalam penyesalan lagi. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku harus kembali bersamamu." Mutia bisa merasakan segenap emosinya yang terkumpul dalam kata-kata itu. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, meskipun luka lama masih terasa. Rio terdiam di seberang sana, tak bisa berkata-kata. Ternyata, penyesalan datang terlambat. Di sisi lain, Ana, yang sejak pernikahan mereka semakin merasa terasing, juga merasakan beban yang semakin berat. Selama ini, ia berusaha menutupi ketidakbahagiaan dalam pernikahannya dengan Rio, tetapi kini semakin jelas bahwa mereka terjebak dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Ana tahu bahwa Rio tidak lagi mencintainya, dan ia merasa menjadi bagian dari permainan yang tidak pernah ia inginkan. Perasaan cemas dan kesepian semakin menggerogoti dirinya. Ana merasa hancur, terjebak dalam pernikahan yang penuh penyesalan. Ia tidak pernah benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan. Cinta Rio, kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, Ana duduk di tepi jendela, memandangi hujan yang turun dengan deras, seakan mewakili perasaannya yang kacau. Ia berpikir tentang Mutia, adiknya yang dulu ia anggap lemah dan tak berdaya. Kini, Mutia telah bangkit, menjadi wanita yang kuat, penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Ana menyadari bahwa meskipun ia mendapatkan apa yang ia inginkan, ia tidak pernah benar-benar bahagia. Cinta yang ia rebut dari Mutia tidak pernah menjadi miliknya sepenuhnya. Semua itu hanyalah ilusi. Rio, yang semakin tenggelam dalam penyesalan, merasa hampa. Ia menyadari bahwa ia telah salah memilih jalan, dan kini tidak ada lagi cara untuk memperbaiki semuanya. Ketika ia kembali ke rumah,
Ana sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi kosong, memandang jauh keluar jendela. Rio duduk di sampingnya, namun tidak ada kata-kata yang terucap. Mereka berdua tahu, tanpa perlu mengatakannya, bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Keputusan yang pernah diambil Rio untuk menikahi Ana, demi menghindari hutang, kini berbalik menjadi beban yang tak tertanggungkan. Semua yang ia lakukan untuk melepaskan diri dari masa lalunya justru membawa dirinya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mutia, yang terus melangkah maju bersama Farhan, mulai merasakan kebahagiaan yang baru. Setiap hari yang dijalaninya bersama Farhan memberi kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun Rio berusaha kembali, Mutia sadar bahwa ia telah menutup lembaran itu dengan penuh keberanian. Kehidupan baru yang ia bangun bersama Farhan kini terasa lebih nyata, lebih tulus. Farhan, dengan segala kesederhanaannya, telah menjadi tempat bagi Mutia untuk belajar mencintai lagi, tanpa rasa takut dan tanpa bayang-bayang masa lalu. Pagi itu, Mutia dan Farhan duduk di sebuah kafe kecil, menikmati sarapan mereka yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Hari-hari yang mereka jalani bersama kini terasa penuh warna, seakan hidup memberikan kesempatan baru untuk memperbaiki segalanya. Namun, meskipun hatinya terasa lebih ringan, Mutia tak bisa menghindari satu perasaan yang terus membayangi dirinya, rasa bersalah yang masih menghantui. Meskipun ia telah meninggalkan Rio dan memulai hidup baru dengan Farhan, bayang-bayang masa lalu tidak bisa sepenuhnya pergi begitu saja. "Mi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Farhan, menatapnya dengan tatapan serius. Matanya yang lembut dan penuh perhatian selalu membuat Mutia merasa dihargai. Namun kali ini, ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Mutia sedikit cemas. Farhan meraih tangan Mutia, menggenggamnya dengan lembut. "Aku merasa kita semakin dekat, dan aku ingin kita bisa membangun masa depan bersama. Tapi aku tahu, di dalam dirimu masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh." Suaranya bergetar, penuh dengan kekhawatiran. Mutia menatap Farhan dengan mata yang penuh dengan perasaan yang campur aduk. Aku sudah mencoba melupakan semuanya, Farhan. Tapi kadang, ada hal-hal yang kembali mengingatkanku pada masa lalu. Aku tak tahu bagaimana harus melanjutkan ini, jawabnya dengan suara yang berat, meskipun ia berusaha tersenyum. Farhan menghela napas, lalu menarik kursinya lebih dekat ke Mutia. "Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku tidak ingin kamu merasa terburu-buru. Aku di sini bukan hanya untuk menjadi kekasihmu, tetapi juga sebagai teman yang selalu siap mendengarkan dan mendukungmu. Semua ini adalah perjalanan kita bersama." Di sisi lain, Ana semakin merasa kesepian dalam pernikahannya yang hampa. Rio, yang dulunya begitu penuh semangat, kini semakin menarik diri. Meskipun mereka masih tinggal bersama, hubungan mereka telah kehilangan makna. Ana merasa seperti hidup dalam bayangan dari dirinya sendiri. Cinta yang pernah ia harapkan dari Rio kini hanyalah ilusi, dan penyesalan terus menggerogoti hatinya. Malam-malam panjang yang mereka habiskan dalam diam semakin membuat Ana merasa semakin terasing. Tidak ada lagi kata-kata manis atau pelukan hangat yang dulu selalu ia terima. Suatu hari, Ana memutuskan untuk mengunjungi Mutia. Ia tahu bahwa perjalanan hidup adiknya telah berubah, namun ia juga ingin mencari jawaban atas kekosongan yang kini mengisi hatinya. Ketika mereka bertemu, Ana terkejut melihat bagaimana Mutia begitu damai. Mata Mutia tampak lebih cerah, dan senyumnya tak lagi terlihat dipaksakan. "Mi, aku ingin berbicara denganmu," kata Ana dengan suara yang penuh keraguan. Mutia memandangnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Tentu, Ana. Apa yang ingin kamu bicarakan?"
Ana duduk di samping Mutia, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, aku telah menyakiti kamu dengan segala yang terjadi. Aku merebut apa yang menjadi milikmu, dan sekarang aku merasa kosong. Rio, dia tidak pernah menjadi milikku, meskipun aku mendapatkannya. Aku pikir, aku hanya mencari pengakuan, kekuatan, dan kekayaan yang membuatku merasa berharga. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Aku telah kehilangan lebih banyak dari yang pernah aku bayangkan. Suaranya serak, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Mutia menatap Ana dengan mata yang penuh kasih. Ana, aku tahu kamu merasa bersalah, dan aku bisa mengerti itu. Tapi aku sudah memaafkanmu. Kita berdua telah melalui perjalanan yang sangat berat. Kamu mungkin merasa kosong sekarang, tapi itu bukan karena kesalahanmu semata. Terkadang kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, dan akhirnya kita terlambat menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita rasakan dalam hati, kata Mutia dengan lembut. Ana terdiam, menatap adiknya dengan rasa haru yang mendalam. Terima kasih, Mi, jawab Ana, suaranya penuh dengan penyesalan. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu. Ana menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Ia tahu, walaupun tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencari kebahagiaan yang sejati. Setelah pertemuan itu, Ana merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama, tetapi setidaknya ia bisa memulai lagi dengan cara yang benar. Sementara itu, di rumah Rio dan Ana, suasana semakin tidak menentu. Rio mulai mencari-cari alasan untuk keluar dari pernikahannya, namun tidak bisa menemui jawaban yang jelas. Ana yang semakin lelah dengan kehidupan ini akhirnya memutuskan untuk pergi, untuk mencari dirinya sendiri. Dalam hati, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak akan pernah datang jika ia terus hidup dalam penyesalan. Dia harus memulai dari awal, meskipun itu berarti melepaskan semuanya, termasuk Rio, yang kini menjadi bayangan dari masa lalunya.